Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan apapun yang terjadi dalam hidup kita selama ini, kita mau tetap mengucap syukur sebab Tuhan Yesus teramat baik untuk kehidupan kita. Sama-sama kita mau katakan apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang ku
Haleluya Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan, buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau bersuka cita atas puji-pujian kami Tuhan. Tuhan disukakan atas puji-pujian kami dan kami pulang dalam keadaan penuh dengan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji nama-Mu lebih lagi. Sama-sama yang percaya kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita sama-sama kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus baik buat setiap kehidupan kita. Kita mau pujian kita mau katakan seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun kasih Tuhan lebih indah dari semuanya itu. Oh
Haleluya. Yes, benar Tuhan, Engkau Tuhan yang setia buat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau tetap percaya Tuhan, Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberi yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
ungkapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan luar biasa pagi hari ini. Kami menyediakan tanah hati kami yang baik, agar firman Tuhan yang akan ditaburkan menjadi bertumbuh, berbuah, dan memberkati orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kesempatan luar biasa pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, dan kiranya ini menuntun hidup kami untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang harus kami hadapi, dan membuat kami berkemenangan di dalam Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan luar biasa dari Tuhan untuk memberkati kita semua pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu yang saya panggil Om dan Tante, karena luar biasa menjadi senior di dalam pelayanan dan contoh teladan sampai sudah umur segini masih setia melayani Tuhan. Saya masih belum seberapa, tapi terus belajar dari orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Om, Tante, Tuhan memberkati. Juga buat pengurus-pengurus gereja dan seluruh jemaat yang pagi hari ini berkesempatan belajar bersama-sama firman Tuhan bersama dengan saya. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua, amin Bapak Ibu. Jadi mengena kepada yang menyampaikan firman terlebih dahulu, lalu kemudian kepada kita semua. Jadi mari kita belajar bersama-sama dengan apa yang pagi hari ini ingin saya sampaikan berkaitan dengan tema yang beberapa waktu ini Bapak Ibu Saudara sekalian belajar tentang pergumulan hidup ya. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar tentang iman yang menjadi kesaksian. Mari kita buka bersama-sama Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-40. Sebenarnya ayat pertama sampai ayat 40 tapi cukup panjang. Nanti Bapak Ibu baca di rumah saja lebih lengkapnya. Saya mengajak kita semua baca bersama-sama ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-40 ya. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kemudian ayatnya yang ke-40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Iya. Dua ayat ini adalah ayat yang menunjukkan betapa perannya orang-orang yang beriman di zaman Perjanjian Lama, dan juga tidak kalah pentingnya adalah peran iman daripada orang-orang percaya di masa kini. Nah, orang-orang percaya di masa kini adalah saudara dan saya. Alkitab berkata, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada siapa? Kepada nenek moyang. Nenek moyang kita siapa? Sejak zaman penciptaan, Adam, Hawa, kemudian turun kepada Kain, Habel, turun lagi kepada Abraham, Ishak, Yakub, semua. Dan itu semua tertulis di dalam ayat-ayat Ibrani pasal 11 setelah ayatnya yang kedua yang kita baca. Jadi oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi sejak zaman nenek moyang kita, itu iman sudah ada dalam diri mereka.
Lalu kemudian ternyata mereka tidak atau mereka belum mencapai sesuatu yang disebut dengan kesempurnaan di dalam ayat 40. Coba. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, perhatikan, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa orang-orang percaya di zaman sekarang, tanpa saya dan Bapak Ibu, tanpa kita semua, Alkitab berkata, mereka nenek moyang kita tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Coba Bapak Ibu, penting gak kita? Penting gak iman yang ada di dalam diri kita? Penting, bahkan sangat penting. Nah hanya dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang terjadi yang membuat kita lupa bahwa iman kita itu penting. Banyak tantangan, persoalan yang membuat kita tidak lagi mengingat. Kita menganggap hidup ini berjalan seperti apa adanya, biasa-biasa saja. Mau ke gereja ya ke gereja, mau enggak apa-apa. Jamnya ke gereja iya, jamnya lagi piknik dan lain sebagainya. Kita menganggap semua berjalan seperti biasa. Padahal Bapak Ibu, ada satu hal yang penting yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Alkitab berkata tanpa kita, mereka nenek moyang kita itu tidak mencapai kesempurnaan. Padahal iman kita dibanding iman nenek moyang kita, coba. Iman Abraham, ada yang sudah pernah mencapai iman Abraham, anak satu-satunya. Kemudian dikorbankan, tanpa bertanya, tanpa menyesal, tanpa takut. Sekarang Bapak Ibu, anak banyak, diminta satu nggak mau, nggak boleh. Mengapa? Ya karena kita menganggap itu adalah hal yang penting bagi kita. Banyak hal yang membuat kita lupa bahwa ada hal yang sangat penting, yaitu kita membuat iman nenek moyang kita sampai kepada kesempurnaan. Jadi kita orang percaya yang beriman punya tugas, punya catatan yang penting bahwa tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu tidak hanya cukup kita disebut sebagai orang beriman, tapi kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya kan, hidup kita, iman kita membuat iman nenek moyang kita mencapai kesempurnaan. Lah berarti kita, iman kita harus menjadi sesuatu yang memberkati orang lain. Iman kita harus menjadi kesempurnaan bagi nenek moyang. Maka hidup kita yang sekarang, iman kepada Kristus harus menjadi berkat. Harus menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Baik orang yang sudah percaya Kristus maupun orang yang belum percaya. Cuma kita ini kan kadang-kadang Bapak Ibu, kita sudah nyaman, cukup nyaman menjadi orang Kristen. Cukup datang beribadah, cukup saat ini saja. Kita lupa bahwa ada tugas dan tanggung jawab kita menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, iman yang menjadi kesaksian itu yang seperti apa? Saya coba membaca ini. Ya. Saya coba membaca di dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai 42 ya. Bapak Ibu melihat ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria. Kita tahu latar belakang dari seorang wanita Samaria ini adalah hidupnya itu penuh dengan dosa. Bahkan yang ada padanya saat itu juga kata Alkitab bukan suaminya. Dia sudah berganti-ganti pria.
Tetapi di dalam ayat 39 ayat sampai 42 berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengarnya. Dia yang kami tahu, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah hidup yang menjadi kesaksian. Awalnya hidupnya berdosa. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, wanita Samaria ini, lalu kemudian dia menjadi kesaksian kepada orang-orang di kampungnya, orang-orang di daerahnya. Banyak orang datang mendengar perkataannya dia. Pertama mereka mendengar perkataannya perempuan Samaria ini, lalu percaya, lalu datang kepada Yesus. Tapi kemudian setelah mereka datang kepada Yesus, mereka mendengar perkataan Yesus, lalu kemudian mereka percaya kepada Yesus. Artinya adalah imannya perempuan Samaria ini telah menjadi kesaksian. Hidupnya tadinya berdosa, tapi ketika dia bertemu Yesus, pemahamannya berubah, hidupnya berubah. Dia menceritakan kepada orang-orang Samaria, dan orang-orang Samaria yang mendengarnya datang kepada Yesus, mendengar perkataannya. Lalu kemudian datang kepada Yesus dan mendengar perkataan Yesus, dan kemudian mereka menjadi percaya. Ini adalah iman yang menjadi kesaksian. Nah, oleh sebab itu next, saya akan menunjukkan apakah iman yang menjadi kesaksian itu. Iman yang menjadi kesaksian yang pertama, Bapak Ibu, iman yang membuat orang menjadi percaya kepada Yesus. Bukan menjadi percaya kepada kita, ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita bercerita saya, kesaksian saya. Padahal kita sedang menceritakan Yesus yang melakukan hal-hal luar biasa bagi hidup kita. Jadi iman yang menjadi kesaksian itu bentuknya seperti apa? Adalah iman yang harus membuat orang datang dan percaya kepada Yesus. Lalu kemudian yang berikutnya adalah iman yang setelah percaya membawa kepada Yesus. Memang kita semua adalah orang-orang yang tidak bisa memaksa orang datang beribadah. Kita hanya punya tugas menceritakan tentang Yesus yang luar biasa. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hidup orang itu. Tapi tugas kita adalah bersaksi, tugas kita adalah menyampaikan tentang iman kita supaya orang yang mendengar percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dan kemudian bawa orang itu kepada Yesus. Ada follow up-nya. Jangan ketika kita bercerita oke, Tuhan menyembuhkan saya, mau saya doakan iya. Tapi setelah itu telepon lagi. Ketemu ingatin lagi, mau enggak saya ajak ke gereja, mau enggak saya ajak beribadah, mau enggak saya ajak komsel dan lain sebagainya. Follow up, karena kita tidak hanya sekedar membuat orang itu yakin kagum tentang Kristus, tapi juga bisa mengajak orang itu membawanya kepada Kristus. Sebab ada orang yang hanya memperkenalkan Kristus, lalu kemudian setelah itu sudah selesai. Tapi terus mengajak, jangan berlelah-lelah untuk mengajak orang percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus.
Ini adalah iman yang menjadi kesaksian tersebut. Ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang menjadi kesaksian. Bagaimana caranya supaya kita bisa membawa orang percaya kepada Kristus. Bagaimana supaya hidup kita menjadi kesaksian. Ini saya menulis tentang iman pasti diuji. Yang pertama harus menyadari bahwa hidup kita ini pasti mengalami persoalan. Semua orang tahu bahwa hidup ini pasti mengalami persoalan. Tidak ada yang tidak. Tetapi setelah tahu, kadang kita lupa. Jadi ketika masalah itu datang dalam hidup kita, kemudian kita mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak menyadari bahwa sebenarnya masalah itu bukan hanya kita yang mengalaminya, Bapak Ibu, amin. Semua orang mengalami masalah. Bapak Ibu mengalami masalah, saya juga mengalami masalah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 36 dan 30 sampai 38 Bapak Ibu nanti baca di situ. Ditulis bahwa banyak orang mengalami persoalan masalah, para pahlawan iman mengalami masalah, diejek, didera, dilempari, digergaji, dibunuh, siksaan, mengalami berbagai-bagai siksaan. Berpindah-pindah dari padang gurun dan kemudian ke pegunungan, di goa-goa. Mereka berpindah-pindah. Para pahlawan iman mengalami itu. Berarti memang tidak ada orang yang tidak mengalami ujian. Semua kita pasti mengalami ujian. Hanya jangan sampai di situ. Ayub mengalami ujian, Paulus mengalami ujian, semua pahlawan iman yang lain juga mengalami ujian. Kita semua menyadari bahwa kita pasti mengalami ujian. Nah, hanya setelah menyadari itu, apakah ya sudahlah saya pasti mengalami ujian. Ada hal yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah, Bapak Ibu bisa lihat Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-36-38. Ayub melakukan apa yang Tuhan perintahkan walaupun dia mengalami penderitaan. Paulus melakukan apa yang Tuhan perintahkan walaupun dia mengalami penderitaan. Nah, Bapak Ibu, pemazmur juga mengatakan demikian. Mazmur pasal 119 ayat 143 berkata, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Kita semua menyadari bahwa kita mengalami persoalan. Tapi setelah menyadari itu, apa yang harus kita lakukan? Menyukai perintah-perintah Tuhan. Ketika kita menyadari kita pasti mengalami ujian, masalah, maka kita harus menyukai perintah Tuhan. Tapi banyak orang ketika mengalami masalah, dia larinya ke tempat lain, ke hal yang lain. Padahal menyukai perintah-perintah Tuhan itu adalah kita bisa, kalau lagi masalah, makin perbanyak sering baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang menguatkan kita ketika kita mengalami masalah. Jangan kita mencari kata-kata yang lain. Sebab kata-kata yang lain, kata-kata orang, kata-kata berita yang kita dengar, itu bisa melemahkan kita. Tapi kata-kata firman Tuhan, itu akan menguatkan kita. Misalnya, kita sedang mengalami persoalan yang berat. Nampaknya seperti tidak ada jalan keluar. Lalu kita baca Alkitab, kita ingat ayat 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab ketika engkau mengalaminya, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Nah, kita dikuatkan.
Tapi coba kalau kita hanya menceritakan kepada orang lain, apalagi orang yang tidak beriman, dia akan berkata, iya ya, banyak sekali masalah ya. Ya sudah, kalau begitu kita cari pertolongan di tempat lain. Padahal Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Lalu kemudian ketika kita mengalami masalah, maka belajar memuji Tuhan Bapak Ibu. Selalu berkata-kata yang baik, kata-kata positif. Memuji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan. Misalnya, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kemenangan, ya kan? Tapi kalau kita nggak suka muji Tuhan, ketika masalah datang malah kita nyanyi. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Atau malah kita nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku jika kita ada masalah keluarga. Ya kan? Justru kata-kata yang melemahkan, tapi ketika kita menyukai memuji Tuhan, maka banyak sekali pujian-pujian seperti yang dari Pak tadi kita nyanyikan di awal. Sampai kepada mau firman tadi, semuanya tentang betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ketika kita mengalami masalah, maka baca Alkitab, muji Tuhan, berdoa, curhat kepada Tuhan. Curhatnya jangan kepada manusia. Sebab kalau kita bercerita kepada manusia, bisa jadi bukan pertolongan yang kita dapatkan. Tapi justru manusianya kembali menceritakan curhatannya kita kepada orang lain. Suatu saat ada seorang yang punya pohon mangga, Bapak Ibu. Lalu kemudian pohon mangganya sering dicuri. Dia menulis di pohon mangganya, jangan mencuri, dosa. Dia pikir begitu, jadi orang yang mau nyuri akan takut. Tapi setelah tulisan itu dipasang, pohon mangganya, buah mangganya tetap hilang. Lalu dia kemudian pikir bagaimana ya, nulis lagi. Lalu dia nulis lagi. Jangan mencuri, Tuhan tahu, walaupun yang punya tidak tahu. Pikirnya yang nyuri ini akan takut. Tapi dia kaget setelah dia tulis itu. Besoknya ketika dia lihat ada tulisan balasan dari yang mencuri. Pencuri bilang, Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak mulut ember kayak kamu. Jadi dia tetap mencuri, cuman dia lebih nggak takut lagi, begitu kira-kira. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita bercerita atau kita mengatakan sesuatu kepada orang lain. Orang lain bisa menceritakan, bukan menolong. Atau bisa menolong kita, tetapi menolongnya sampai ke tahap mana atau sampai batas mana. Tidak mungkin orang manusia bisa menolong kita terus-menerus. Tuhanlah yang bisa menolong kita. Jadi berdoalah kepada Tuhan. Lalu orang yang menyadari bahwa manusia pasti mengalami persoalan, iman kita pasti diuji. Yang pertama tadi dia menyukai perintah Tuhan, lalu kemudian mengubah cara pandang. Mengubah cara pandangnya Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat 171 sampai 72 saya bacakan dulu di slide sebelumnya bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kusampaikan adalah bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Setelah kita menyadari bahwa kita ini pasti ada masalah, maka larilah kepada Tuhan, sukailah keputusan-keputusannya, taatlah kepada perkataan Tuhan. Kemudian ubah cara pandang kita Bapak Ibu. Pemazmur mengatakan tadi bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Siapa yang berpikir kalau mengalami persoalan itu baik baginya? Jarang loh Bapak Ibu.
Banyak yang ketika mengalami masalah bukan berpikir itu kebaikan, tapi berpikir bagaimana saya harus menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita mengubah cara pandang kita, kita akan berpikir bahwa itu baik bagi kita. Ketika kita mengalami masalah itu baik bagi kita. Sama seperti Yusuf. Yusuf mengalami persoalan demi persoalan Bapak Ibu. Tapi di dalam Kejadian 50 ayat 20 dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia dijual, dimasukkan ke sumur, diambil, dijual lagi, dijadikan budak, pembantu di rumah Potifar, dimasukkan penjara. Di penjara dilupakan oleh teman-temannya, banyak sekali persoalan yang dia hadapi. Tapi dia berpikirnya positif Bapak Ibu. Berpikirnya benar, cara pandang terhadap persoalan yang dia hadapi benar. Dia bilang, memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi Tuhan mereka-rekakannya menjadi baik. Bisakah kita berkata demikian kalau kita mengalami masalah Bapak Ibu? Mengalami persoalan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Lihatlah apa yang kita alami itu akan membuat kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Bukankah orang yang sudah pernah mengalami akan berkata, saya sudah pernah mengalaminya loh, Tuhan menolong saya, jadi saya pasti yakin Tuhan akan menolong Bapak atau Ibu. Ya kan Bapak Ibu? Tapi coba kalau kita belum mengalami, tidak mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka kita juga akan sulit. Jangan takut, Tuhan menolong ibu. Ibunya tanya, apa sudah pernah mengalami? Enggak, teman saya yang mengalami. Kalau seperti itu Bapak Ibu, orang yang kita ajak ngomong tidak akan yakin dengan apa yang kita katakan. Tapi karena kita sudah mengalami, maka kita bisa menjadi berkat. Saya pernah kecelakaan motor tahun 2008. Saya mau pulang dengan suami ke Kediri, karena suami saya orang Kediri, mau hadir pernikahan adik ipar saya. Jadi suami saya punya adik ya, satu-satunya tinggal adik satu-satunya yang akan menikah. Kami naik motor pada tahun itu karena belum ada mobil, sampai di daerah Salatiga di mana ya? Ya, di belakang terminal Salatiga yang sekarang sudah jadi tol, pintu tol, kemudian ke sana lagi, saya lupa namanya. Tiba-tiba kami ditabrak ya. Jadi ada suami saya sudah jalan benar di sebelah kiri, dari sini ada elep yang sedang ambil penumpang, di belakangnya elep ada truk yang motong elepnya, belakang elepnya. Nah, mungkin motongnya itu terlalu ngambil jalan kami, jadi suami saya pas lihat begini kaget. Langsung dia banting setirnya ke sebelah kiri, tapi sudah agak telat karena stang motor kami kena kepada truk itu. Jatuh, suami saya pingsan. Nah pada waktu itu saya, kan motor sudah rusak, ya rusak bagian sebelah kirinya. Saya memang merasa saya itu kayak ketindih. Tapi pada waktu itu Tuhan kasih saya kekuatan, jadi saya bisa teriak, minta tolong orang pada waktu itu, lalu saya kemudian setelah suami saya diangkat, saya masih bisa ambil barang-barang kami ya, tas, dompet, ransel yang berserakan, lalu kemudian dibawalah ke rumah orang yang ada pada waktu itu, yang di sekitar itu. Lalu kemudian orang-orang desa itu kemudian memanggil tukang pijat ya, menggosok-gosok karena suami saya masih pingsan, saya masih sehat gitu. Mengambil minyak, ditaruh di sini, digosok-gosok sampai akhirnya suami saya bangun. Nah setelah suami saya bangun, mereka kasih minum teh, lalu kemudian mereka menanyakan saya merasa baik-baik saja, nggak ada yang sakit. Bapak Ibu tahu setelah saya buka jaket, tangan saya ini, yang ini sudah, yang sebelah kiri itu sudah
begini ya. Ternyata di sebelah sini itu patah, dan patahnya itu seperti ini. Jadi tulangnya yang ini maju, yang ini begini, jadi patah. Saya tidak merasakan sakit. Lalu kemudian tukang pijat yang tadi mijat suami saya bilang, saya nggak berani pijat ibu, ini sudah patah, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Nah hari itu saya sama suami dibawa ke rumah sakit di Salatiga, tapi karena itu hari Sabtu, jadi yang ada hanya dokter jaga, tidak ada dokter tulang. Kemudian pada waktu itu baru kemudian dokter jaganya sama suster-suster bilang, ibu tahan ya, tidak pakai bius. 1, 2, 3, krek, diginiin, jadi tulangnya digini, krek gitu, kemudian ditaruh papan. Begitu. Itu baru sakitnya luar biasa Bapak Ibu, karena kan tidak dibius, saya berteriak kenceng. Lalu setelah itu dirujuk ke rumah sakit di Solo, Kertosuro. Rumah sakitnya bukan rumah sakit yang besar, yang rumah sakit tulang besar, tapi ini rumah sakit sederhana di pinggirnya terminal Kertosuro, namanya RSKU ya. Nah, itu pun saya yakin adalah tuntunan Tuhan. Ada seseorang dari Salatiga yang berkata kepada saya, jangan pergi ke sana, pergilah ke rumah sakit yang itu, yang kecil itu. Setelah sampai di sana Bapak Ibu, ternyata kalau Bapak Ibu pernah mendengar Dokter Tunjung, ya, dokter itu cukup terkenal pada waktu itu, sudah meninggal. Nah, Dokter Tunjung rupanya itu rumah sakit Dokter Tunjung, rumah sakit pribadinya. Jadi beliau bertugas di rumah sakit yang besar, rumah sakit tulang yang besar, rumah sakit apa ya yang saya lupa di Solo. Tapi beliau membuat rumah sakit kecil, rumah sakit pribadi untuk kalau orang yang di luar kan seperti amal. Amal pribadinya beliau. Nah sampai karena saya lagi kesakitan, lalu suami saya dipanggil, Pak nanti kalau mau operasi, ibu tangannya mau dioperasi, Bapak pilih, mulai dari awal ini Bapak pilih mau kelas berapa. Lalu kemudian suami saya bilang kelas 3 saja, oke kelas 3 dengan biaya segini sampai selesai operasi biayanya segini. Lalu Bapak boleh kok nanti kalau di dalam kamar setelah operasi, di dalam kamar bertemu dokter, ibu suruh kalau mau nawar ketemu dokternya langsung gitu. Saya pikir aneh juga ya, ini kok nawar ketemu dokternya langsung, biasanya kan gak ada nawar-nawar begitu. Nah jadi karena diomongin begitu, saya ini waktu mau dioperasi saya bersiap untuk menawar Bapak Ibu kira-kira ya kan. Nah saya pikir disuntik bius, tapi ternyata enggak, saya di dalam kamar tuh ada 3 orang. Di dalam kamar operasi, saya patah tangan, ada 1 ibu patah leher, anaknya patah kaki. Jadi kita bertiga jejer-jejer di tempat mau dioperasi. Rupanya ibu ini sama anaknya kecelakaan, sudah di rumah sakit besar, sudah beberapa lama pakai jam sostek tapi tidak dikerjakan. Akhirnya mereka pindah ke rumah sakit ini. Lalu ngobrol-ngobrol lah, saya tanya, lo kenapa patah? Ibu patah apa? Leher. Anaknya patah kaki. Kita cerita. Nggak lama ada seperti mantri itu datang, lalu kemudian ngasih seperti perban basah. Saya pikir disuntik, tapi ternyata perban basah. Dan perban basahnya itu ternyata bius, karena nggak berapa lama ibunya nggak bisa diajak ngomong. Anaknya juga hilang suara, tinggal saya. Tahu-tahu begini saya kaget sudah di dalam kamar. Lah gimana mau nawar? Lah akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, suami saya bercerita waktu saya mau sadar, setengah-setengah sadar, saya masih ngomong gini, saya mau nawar dokter. Rupanya karena saya ingat mau nawar, itu muncul di alam bawah sadar saya. Jadi ketika mau sadar begitu gitu, nggak jadi nawar. Tapi ketika mau bayar Bapak Ibu, puji Tuhan bayarnya. Saya tanya sebelum saya dibawa ke sana, saya tanya rumah sakit besar di Semarang, ya negeri, itu harus habiskan uang waktu itu 12 jutaan. Tapi setelah saya operasi di sana Bapak Ibu, boleh mengembalikan obat yang sudah selesai, sudah sehat, boleh mengembalikan sisa obat menjadi duit. Dan akhirnya saya cuma bayar 3.750.000 pada waktu itu. Dan setelah itu saya bercerita kemana-mana, ketika saya khotbah kadang-kadang saya bersaksi juga.
Dan sampai sekarang saya sudah menjadi orang yang memberi informasi, bukan informan, inforwoman gitu kira-kira ya. Kurang lebih mungkin 15-an orang pergi operasi di sana. Yang tadinya mereka di rumah sakit lain mahal, mereka bisa lebih murah di tempat. Saya baru sadar, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi pada saya? Supaya saya bisa bercerita dan menolong orang lain. Mereka juga bisa mengalami pertolongan Tuhan. Minimal mereka dikurangi biayanya. Dulu saya pikir saya mau berangkat sudah berdoa, suami saya sudah berjalan hati-hati. Kenapa kami masih mengalami kecelakaan pada waktu itu? Dan saya pikir cacat saya karena dijahit bagian sini. Enggak, Bapak Ibu kalau lihat ya, cuman titik kecil di sini. Jadi cuman dibolongi kecil, masukin pen, 11 bulan kemudian saya dicabut pennya. Kecil saja di sini, tidak ada, hampir tidak kelihatan bekasnya. Luar biasanya Tuhan, sekalipun mengizinkan itu terjadi, Tuhan tetap menolong. Amin Bapak Ibu. Jadi harus punya pikiran yang positif, pikiran yang benar sesuai firman Tuhan. Kalau aku mengalami persoalan, itu baik bagiku. Amin. Karena aku akan menjadi kesaksian bagi yang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana memiliki iman yang menjadi kesaksian? Yang pertama, menyadari bahwa iman itu pasti diuji. Yang kedua, menyadari bahwa iman itu perlu pilihan. Tuhan memang memilih kita untuk menjadi orang percaya, bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih. Tapi setelah itu kita harus memilih untuk menyatakan iman kita kepada orang lain. Apalagi dunia zaman sekarang penuh dengan abu-abu, suam-suam kuku, enggak iya, enggak tidak, di tengah-tengah. Zaman sekarang pun banyak sekali kita mengenal LGBT dan lain sebagainya. Orang sudah menyingkirkan atau bahkan memanipulasi firman Tuhan untuk membenarkan. Salah satunya adalah Kristen progresif. Kalau Bapak Ibu melihat di YouTube dan lain sebagainya, ajaran tentang Kristen progresif itu adalah ajaran yang mencocokkan firman dengan kita. Kita yang harus mencocokkan diri kita dengan firman. Kita yang harus taat kepada firman. Musa, dia tahu bahwa ketika dia menjadi anaknya Putri Firaun, dia pasti mengalami banyak hal yang baik. Dia pasti mendapatkan fasilitas, hidup enak. Tetapi saatnya dia harus memilih mengikut orang-orang Israel keluar dari Mesir, ataukah tetap enak atau tetap ada di kediaman yang penuh dengan fasilitas. Yosua juga, Yosua juga menunjukkan, dia menentukan pilihan dengan tegas dan jelas, serta melakukannya dalam Yosua 24 ayat 15. Di situ dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa menjadi godaan bagi kita, tapi kita harus tegas memilih. Saya harus hidup benar. Saya harus menunjukkan bahwa iman saya menjadi kesaksian yang benar. Bukan kompromi, bukan menyesuaikan supaya kita diterima di sebuah lingkungan. Penyesuaian itu boleh, tetapi penyesuaian yang sesuai dengan firman Tuhan. Iman kita menjadi kesaksian jika kita bisa menentukan pilihan kita dengan tegas dan jelas. Kalau ada tawaran-tawaran yang membuat kita menjauh dari Tuhan, itu tidak benar. Harus tentukan. Saya orang Kristen, saya tidak boleh ini, saya tidak boleh itu. Hidup saya yang lama sudah saya tinggalkan. Sekarang adalah hidup baru di dalam Kristus.
Iman saya harus menjadi kesaksian. Karena kalau kita hanya abu-abu, kita sembunyi, kita menutupi iman kita, maka orang tidak akan tahu kita sebenarnya ini orang apa. Orang Kristen kah? Atau orang aring? Karena kadang-kadang kita ini tidak jelas. Ke sini ikut, ke situ ikut. Pengobatan sakit. Ya. Sakitnya ini sudah jelas. Pergilah ke dokter. Tapi kita pergi ke tempat-tempat yang lain, orang pintar dan lain sebagainya. Itu tidak menunjukkan iman yang menjadi kesaksian. Iman yang menjadi kesaksian harus ditunjukkan, harus dengan jelas, harus menentukan pilihan kita. Supaya orang lain mengingat bahwa memang kita memilih untuk percaya kepada Yesus. Karena keyakinan kita itu akan membawa kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang yang melihat akan, oh ya, hebat loh imannya kepada Kristus, tidak tergoyahkan. Itu akan lebih luar biasa daripada, oh orang ini baik. Baiknya apa? Baiknya kalau ke sini iya, ke situ iya. Itu baik menurut manusia. Tapi kita menyakiti hati Tuhan ketika kita tidak menentukan pilihan kita kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama iman yang menjadi kesaksian adalah menyadari bahwa iman itu pasti diuji. Karena iman pasti diuji, harus suka kepada ketetapan Tuhan. Belajar baca Alkitab, memuji Tuhan, berdoa. Yang kedua adalah iman itu perlu memilih. Memilih untuk menentukan sikap dengan tegas, dengan jelas. Dan yang ketiga adalah bagaimana memiliki iman yang menjadi kesaksian. Menyadari bahwa iman kita harus dipertahankan. Pertahankan sampai kapan? Sampai akhir hidup kita, Bapak Ibu. Sangat disayangkan jika kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Tapi di akhir hidup kita tidak beriman kepada Kristus. Marilah kita mengenal Tuhan dari awal sampai akhir hidup kita. Amin Bapak Ibu. Pertahankan iman kita. Memang di dalam perjalanan hidup kita, Markus 13 ayat 13 berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Akan ada banyak tantangan hidup ini, dunia ini tidak menjadi baik Bapak Ibu. Makin menjadi jelek, makin menjadi rusak. Alkitab sudah berkata, kasih banyak orang akan menjadi dingin. Orang-orang akan mencintai uang. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang beriman yang mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Mempertahankan iman kita sampai akhir. Contohnya, next adalah Tuhan Yesus. Ya. Dalam proses dia mau berkorban bagi kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sempat berkata di Taman Getsemani, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Coba kalau pada saat Tuhan Yesus berkata, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, terus udah berhenti sampai di situ. Kita selamat enggak Bapak Ibu? Kita ditebus dosanya? Tidak. Sampai di situ manusia semua mati karena dosa. Tapi sekalipun secara manusia dia kemudian mengatakan hal itu. Tapi selanjutnya dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Artinya dia bersedia terus pada proses penebusan sampai mati di kayu salib, berkorban bagi kita. Oleh sebab itu kita semua, mari bertahan sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Pertahankan iman kita, karena bertahan sampai akhir itu membuat kita bisa menjadi kesaksian
bagi banyak orang. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit Tuhan Yesus. Lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi mari kita bertahan sampai akhir hidup kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu ayat terakhir yang saya mau bacakan kepada Bapak Ibu. Wahyu 2 ayatnya yang ke-10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari setia sampai akhir Bapak Ibu. Amin. Kesimpulan yang terakhir kita baca bersama-sama Bapak Ibu dengan bersuara yang kencang. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini. 2, 3. Menyadari bahwa iman pasti diuji, perlu pilihan dan harus dipertahankan. Lalu meresponinya dengan tepat akan membuat kita menjadi orang percaya yang memiliki iman yang menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iman pasti diuji, perlu memilih dan harus dipertahankan. Kiranya iman kita semua dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersyukur dengan sebuah pujian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Oh Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya, aku nyatakan. Yes, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan perenungan kepada Tuhan. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan sempurna. Tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Tiada pernah sedetik pun. Milikilah iman kepada Dia. Tiada pernah Kau tinggalkan. Yes. Sungguh mulia dan sempurna. Amin. Haleluya. Hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus.
menjadi kesaksian adalah kita menyadari bahwa sekalipun hidup kita penuh dengan persoalan, tapi itu juga dialami oleh banyak orang. Mari sukai ketetapan Tuhan, baca Alkitab, memuji Tuhan, berdoa, ubah cara pandang kita terhadap persoalan itu. Katakan, Tuhan Yesus baik. Sekalipun aku mengalami persoalan, Tuhan Yesus baik. Dia tidak pernah meninggalkan. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa Tuhan telah memilih kita menjadi orang percaya. Maka saatnya kita menentukan pilihan kita terhadap godaan-godaan di sekitar kita. Kita harus menang. Kita harus memilih kebenaran. Jangan ikut-ikutan berdosa. Dan kita harus menyadari bahwa iman kita harus dipertahankan sampai akhir hidup kita. Sekalipun banyak godaan, banyak tantangan, banyak masalah, tapi barang siapa yang bertahan sampai akhir, ia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Biarlah iman yang seperti ini dimiliki oleh kita semua dan bisa kita nyatakan bagi orang lain. Kita nyatakan bagi dunia ini bahwa Dialah juru selamat kita. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa memberkati jemaat GBI Jalan Nias. Kami semua yang merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Biar kami memiliki iman yang menjadi kesaksian. Di tengah-tengah persoalan kami, banyak orang mengenal Tuhan melalui hidup kami dan memuliakan Tuhan. Banyak persoalan yang mungkin sedang digumulkan oleh kami semua, baik secara pribadi, keluarga maupun di dalam gereja. Tapi kami percaya pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Kami mau mempertahankan iman kami. Kami mau menjadi orang-orang yang membawa kesaksian yang luar biasa tentang iman kami kepada banyak orang. Supaya ketika mereka pun ada dalam persoalan, mereka mengenal Tuhan melalui kesaksian iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memberkati Bapak Gembala, Ibu, seluruh pengurus dan jemaat di tempat ini. Seluruh kegiatan, program yang dilakukan, kiranya semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan membawa jemaat makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kiranya firman Tuhan terus Engkau ingatkan di dalam hidup setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan selanjutnya. Kita akan menerima ruang klasikan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Ibu Pendeta Madia Lisa Oktovina Papilaya. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dengan pembicara Bapak Supriyanto. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi
di ruang Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan Jemaat GBI Hosana mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Lisa Oktovina Papilaya. Tuhan Yesus memberkati. Hadir dan ikutilah kebaktian WBI pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 5 sore. Hadir dan ikutilah kebaktian kaum pria pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 6 petang. Ikutilah retret 2024 GBI Hosana Semarang dengan tema Be Like Christ, jadilah seperti Kristus. Pada hari Minggu sampai dengan hari Senin tanggal 16 sampai 17 Juni 2024 dengan pembicara Ibu Evangelistri Astuti di Amanda Hills, Bandungan. Biaya peserta include akomodasi, konsumsi, transportasi, dan lain-lain. Yaitu Jemaat GBI Hosana biaya normal sebesar 400.000, kemudian subsidi usia 11 sampai dewasa sebesar 250.000, kemudian subsidi untuk usia 4 sampai 10 tahun 125.000 dan usia 1 sampai 3 tahun gratis. Bagi non-jemaat GBI Hosana untuk anak-anak dan dewasa biayanya 400.000, usia 1 sampai 3 tahun gratis. Pendaftaran dan pembayaran kepada Ibu Trifosa ditutup tanggal 2 Juni 2024. Pembayarannya bisa diangsur. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Saya serahkan kepada Bapak Hosea. Bapak Ibu, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami masing-masing mempunyai iman yang memberi kesaksian buat dunia ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Apapun yang telah kami dengar itu menjadi berkat buat kami. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Madya Lisa Oktovina Papilaya yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Kami yakin Tuhan, setiap kami yang mendengar, iman kami menjadi kesaksian bagi setiap orang yang mendengar dan melihat. Mereka boleh percaya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan kiranya akan menyertai kami dengan damai sejahtera, dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan dan membuka jalan bagi mereka yang hari ini kesulitan ekonomi. Terima kasih berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati dan kemuliaan Tuhan ada di setiap suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus diselamatkan menjadi ahli-ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati dimanapun kita berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaan kita dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.